Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Yesus menjawab, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar kita, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di awal dari bulan Februari ini, bulan orang sakit, kita melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh memilih para murid, lalu berpraktek di sana. Memang Yesus seperti itu. Yesus tidak banyak teori, tidak banyak babi bu. Yesus selalu tepat waktu untuk menjanjikan kita harus pergi ke tempat-tempat lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat hidup ini dibagi tiga. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah panggilan, dan hidup ini adalah perutusan. Anugerah karena kita tidak meminta hidup itu. Kita hanya menjalankannya, hanya menerima anugerah ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Maka kalau Tuhan itu memberi hidup ini, maka harus kita kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sadar atau tidak, kita adalah milik Allah, milik Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat hidup ini seperti di dalam hidup adalah panggilan tadi, sungguh-sungguh ternyuh. Semua orang harus dipanggil.
Bagaimana Tuhan ini mengoyong? Orang harus dipanggil memang. Karena tujuan manusia mengarah kepada Tuhan. Untuk mengarah kepada Tuhan adalah suci, murni. Maka diri kita harus dibersihkan. Dibersihkan dari cacat celah termasuk setan-setan tadi. Harus dibersihkan. Maka harus murni. Maka harus melaksanakan panggilan. Sungguh-sungguh itu anugerah Tuhan. Kalau kita sadar akan panggilan ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk apa? Untuk mewartakan Injil. Mewartakan Injil adalah berbuat sesuatu, hadir di dalam kondisi apapun saja. Dan kita semua melihat hal ini. Hadir dalam situasi tertentu. Misalnya kita lihat bahwa saudara-saudara kita kelaparan. Kita yang beruntung harus membantu mereka. Sebetulnya ini bukan tujuan hidup kita, tetapi harus membantu. Harus membantu mereka, karena mereka sungguh-sungguh kekurangan. Kita bantu agar mereka bisa hidup, lalu hidup memuji Allah, dan itu sudah mencapai apa yang dicita-citakan dia. Kita bantu dia memuji Allah, dan itu menjalankan hidupnya. Kalau dia tetap pada kondisinya seperti itu, tidak bisa apa-apa, lemah, bagaimana kita harus membantu itu? Maaf Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, orang-orang yang tergeletak di sana, tidak bisa apa-apa, hanya tergeletak di dipan, di tempat tidur, hanya bernafas saja. Dan kita semua melihat hal itu. Kita sebetulnya harus terenyuh. Tapi karena kemanusiaan kita, karena lebih banyak manusianya, kita belum sampai kepada manusia yang baru. Kita lebih banyak manusianya, maka kita biasalah orang yang seperti itu, biasa. Orang yang ditinggalkan anaknya, orang yang ditinggalkan kerabatnya, hanya tinggal sendirian saja, dan pembantunya atau orang lain yang suruh menjaga hanya Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebetulnya kita jeli untuk melihat hal ini, dan itu adalah pewartaan Allah, itu adalah kehadiran kita, itu adalah hidup kita. Nanti pasti seperti itu. Kita tidak harus seperti itu. Lahir, kembali masyarakat, lalu berbuat sesuatu, dan kita sakit, lalu kita dipanggil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, panggilan Tuhan juga adalah anugerah yang membuat diri kita tergerak, hati kita berbelas kasih kepada sesama kita. Mengapa kita seperti itu? Karena inilah jawaban-jawaban panggilan itu. Karena dari sini kita melihat bahwa karya-karya Allah itu dientaskan, karya-karya Allah dimunculkan ke luar. Kita sendiri melihat bahwa karya-karya Allah itu bertaburan di mana-mana. Tapi khususnya dalam hal ini kita harus membantu, menolong orang-orang itu. Dan itu adalah kesembuhan tersendiri. Karya-karya Allah di dalam semua bidang. Orang sakit, pendidikan, kesehatan, dan karya-karya sosial yang lainnya.
yang semangat, yang kalau apa itu jingkrak-jingkrak di sana, olahraga, itu juga karya-karya Allah. Hadirlah di sana, hadirlah di sini. Semua ini ladang untuk kembali ke Allah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perutusan ini kita bawa terus-menerus sampai kita bisa melihatnya. Dan kita diutus untuk menyembuhkan orang, untuk mengusir setan-setan. Saya masih teringat akan sebuah sejarah yang pilu. Kita melihat bahwa bagaimana orang-orang itu meninggal lalu dikunjungi sedikit orang, hanya satu ketua lingkungan dan satu ketua seksi liturgi atau apa, lalu dengan keluarganya, hanya sedikit orang dan tidak ada yang lainnya. Karena apa? Karena dengar-dengar itu dia tidak aktif lagi. Dia tidak aktif lagi di sini. Dia hanya ngowoh saja, atau dia mudanya hanya mencari harta saja. Dan mencari harta itu baik, itu wajib, kita hukumnya untuk itu. Tetapi karya-karya ini harus dituntaskan supaya peserta kita semakin banyak. Kalau kehadiran kita di dalam kematian itu banyak orang yang melayat, banyak orang yang menghantar, banyak orang yang pergi ke sana. Itu bukti bahwa diri kita mempunyai karya-karya. Kalau tidak, itu tidak digubris oleh orang-orang. Memang orang-orang seperti itu. Hidup itu seperti itu. Hidup adalah celakalah aku bila aku tidak mewartakan Injil. Kata Paulus tadi, mewartakan Injil adalah keharusan bagi diri kita. Keharusan untuk disampaikan, mewartakan Injil ini. Mewartakan Injil adalah hadir di dalam dunia ini dengan tekun, tanpa putus asa, tanpa gelisah, tanpa terus harus berjalan. Karena hidup ini terus maju, terus hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu, inilah peran kita di sini. Kita harus menghadirkan kerajaan Allah. Karena dengan demikian maka kita bisa mencapai akan kesempurnaan. Kita bisa mencapai akan kebahagiaan. Karena kita kembali kepada Tuhan. Hidup adalah anugerah. Kita tidak meminta. Kita diberi oleh Tuhan. Maka itu adalah kembali kepada Tuhan. Untuk apa harus melihat hal ini? Untuk apa? Untuk supaya kita sadar bahwa diri kita memang itu ditakdirkan untuk hidup. Tapi hidup kita tidak hanya sia-sia, tidak hanya tak bermakna. Hidup tidak hanya menunggu mati, tapi harus berarti bagi sesama kita. Terutama keluarga. Tadi dikatakan kita harus keluarga. Dan hidup ini sungguh-sungguh bermacam-macam. Sampai pada Ayub kita melihat bahwa hidup ini kok berat sekali hidup ini. Ya memang itu hidup berat, seperti upahan, seperti pekerja-pekerja hanya menunggu nanti. Malam sudah capek,
besok pagi kapan ya ini. Capeknya tak pernah berhenti. Dan inilah berat itu, hidup itu. Tetapi harus kita jalani dengan semangat, dengan gembira, dengan meriah. Meskipun sakit-sakit, suara tidak keluar seperti ini, tapi harus kita jalani hidup ini. Kita tidak bisa berhenti hidup. Kita harus tetap berkarya di dalam karya-karya kita. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita menjalani hidup. Kita serius, gembira, tetapi juga bangga terhadap Tuhan yang menganugerahkan hidup ini. Untung kita diberi anugerah umur, usia. Dan ini adalah kita jalani terus sampai pada akhirnya. Kita tidak putus asa melihat kenyataan. Kalau ada orang putus asa, itu biar orang. Kita tetap setia kepada Tuhan, tetap meringis, tetap senyum kepada sesama kita, tetap optimis, tetap memandang positif orang. Kalau kita menjalani hidup seperti ini, kita sungguh-sungguh seperti Ayub yang sadar akan betul dirinya, bahwa dirinya tidak berguna apa-apa. Hanya karena Tuhan yang akan bangkit. Saya mengikuti kebangkitan Tuhan. Saya mengikuti kenaikan Tuhan ke surga. Saya duduk di sebelah kanan Allah. Kita bahagia bersama Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.